Dahulu kesiapan belajar kalian untuk kali ini. Adakah yang tidak masuk hari ini? Arya? Oh, masih sakit. Oke. Arya masih sakit, berarti yang lainnya insya Allah sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Kemudian untuk mengawali perjumpaan kita, Bu Sutri ingin tahu bagaimana pengetahuan awal kalian untuk materi yang akan saya sampaikan. Silahkan HP-nya di-on-kan, kemudian link yang sudah saya akses ya. Tapi sebelumnya biar nanti lancar untuk mengerjakannya, jangan lupa kita berdoa dulu. Mau Naswan untuk memimpin berdoa. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa, kemudian yang sudah saya instruksikan sebelumnya, silakan HP-nya untuk dikeluarkan, kemudian dikerjakan pretestnya, link pretestnya dahulu. Dilihat di grup WA-nya. Saya beri waktu 5 menit.
lagi. Ada 5 soalnya. Kelas, kelas. Yes. Kelas. Yes. Masih semangat? Masih. Nah, untuk pretestnya sudah semua ya? Bisa? Ya, insya Allah. Ada yang sulit ya? Gak ada ya? Ya, oke. Berarti sudah mulai memahami. Tapi sebelumnya, untuk kali ini, saya juga mau mengingatkan. Untuk materi sebelumnya, hari Senin kemarin, kita mempelajari apa? Siapa yang kira-kira masih ingat? Bidang miring. Ya, dari bidang miring tersebut, apakah bidang miring tersebut merupakan jenis pesawat sederhana? Ya. Selain bidang miring apa? Roda berporos dan katrol. Dari 3 yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, maka untuk materi kita kali ini yang kita bahas adalah pengungkit atau tuas, yaitu jenis terakhir dari pesawat sederhana. Ya, maka dapat saya jelaskan di sini. Untuk pengungkit atau tuas, mengapa kita perlu mempelajarinya? Karena ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ya, yang pertama adalah bagian-bagian dari pengungkit atau tuas itu apa? Kemudian jenis-jenisnya. Untuk pengungkit itu nanti akan terbagi dalam jenis 1, 2, dan 3. Apa yang membedakan dari beberapa jenis tersebut? Kalian nanti diharapkan bisa tahu dan bisa menjelaskan. Kemudian menghitung keuntungan mekanis. Di jenis pengungkit atau tuas ini juga dapat dihitung keuntungan mekanisnya. Yang terakhir, menganalisis hubungan lengan kuasa terhadap keuntungan mekanis yang diperoleh nanti. Untuk keterampilannya kita nanti tetap dalam penyelidikan, ya, nanti kalian menyajikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan kalian nanti yang sudah kalian siapkan ya peraganya. Lanjutnya, mengapa untuk tuas dan pengungkit ini penting? Ya, salah satunya di situ dapat diterapkan pada teknologi. Ya, ada namanya robot pemotong kuku otomatis. Jadi kalau pemotong kuku yang biasanya kalian manual untuk memotong kuku, ya itu kan masih manual kan ya. Ini sudah yang otomatis ya. Jadi ada robot yang dia bersedia untuk memotong kuku kalian. Jadi bukan di salon mani-pedi tapi ya, itu nggak ada robotnya. Lanjutnya, nah untuk materinya, nah di sini tadi sudah saya jelaskan di awal. Sebelumnya kita sudah mempelajari katrol, roda berporos, bidang miring. Nah yang terakhir ini adalah pengungkit atau tuas. Di situ ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, nah, mengapa ini nanti penting? Ya, silakan nanti kalian akan menyelidiki melalui LKPD yang akan saya bagikan. Ya. Untuk kesepakatan di awal, kita sepakati tetap di awal ya, untuk HP, laptop digunakan untuk pembelajaran.
tidak dibuat untuk main atau game, apalagi untuk media sosial. Itu di off-kan dulu. Karena kita nanti penyelidikan, otomatis silahkan nanti ke kelompoknya masing-masing, bergabung dengan kelompoknya masing-masing seperti pertemuan kita sebelumnya. Silakan diatur untuk posisi duduknya. Kelompok 1, 2, sampai 6. Ini rekamannya. Habis. Silakan kelompok 4. Sudah diterima KPD-nya masing-masing? Sudah. Kalau sudah silakan ditunjuk satu notulennya, tetap boleh atau yang lain biar nanti tidak rebutan yang nulis. Ditulis kelompoknya, ditulis nama kelompoknya. Ayo kelompok 1. Atau berkumpul di mejanya Nabil aja. Putar ini biar Nabil nggak kebingungan gitu bawahnya. Putar. Sudah ditulis semua? Yang sudah nulis, bisa dibaca petunjuk kegiatan LKPD-nya, apa yang harus dilakukan. Kemudian di lembar yang kedua, silahkan langsung diisi dulu untuk orientasi pada masalah apa yang diminta di situ. Linknya yang harus diakses yang mana dibuka dulu. Silakan dikerjakan. Linknya dibuka dulu yang diminta. Linknya yang diminta dibuka dulu sesuai yang ada di LKPD. Ya. Perhatikan. Oke. Ya, tadi. Kuning apa? Oke.
Oke, kelas. Untuk memperkuat orientasi masalahnya, silahkan kali ini kalian bisa berinteraksi dengan PowerPoint yang sudah saya share. Silahkan diklik untuk bagian simulasi. Ya, kemarin mintanya agak lama, oke saya buat agak lama, artinya berarti soalnya juga lebih banyak. Bisa dicoba masing-masing untuk simulasi. Ya. Silakan dicoba. Upayakan semuanya ada kesempatan untuk mencoba. Audionya dinyalakan diperbesar biar lebih seru.
Mengumumkan kepada siswa peserta dari pembinaan DKI2 yang sedang dengan membawa buku dan alat tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sudah dicoba semuanya? Oh, masih mau coba? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Silahkan dicoba dulu yang belum coba gamenya. Semuanya sudah coba? Bisa? Sama? Salah nggak apa-apa. Silahkan dicoba dulu. Tidak sudah semua. Salah nggak apa-apa. Betul. Ya, kenapa? Ya ya. Ada yang ditanyakan? Oh iya, itu namanya. Oke, waktu untuk game-nya sudah habis ya. Sekarang kembali ke LKPD-nya masing-masing. Apa yang diminta dikerjakan itu di lembar kedua. Ya. Investigasi di situ apa yang diminta. Silakan dikerjakan. Jangan dikerjakan sendiri, tetap berkelompok. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa cari di sumber yang lain. Buka Google boleh, browsing, YouTube boleh, tapi yang berhubungan dengan materi, bukan yang lain. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya daripada sesat di jalan. Betul ya, ya.
Ya. Jangan nyanyi. Dengan puasa 15 dan selesai 15. Kau ini dulu, ini dua. Ini berarti yang buat 17. Terus minggu depan 13. Gitu. Ini makanya dulu kabel. Badannya lebih. Oh, sorry gitu. Jadi variasi. Bisa mbak kok. 10-nya 30 20 ya. Untung banget. Apa bagi 50? Perbedaan dengan
Jangan pegang. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini nih loh. Dua menit lagi diselesaikan KPD-nya. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Oke, sudah. Nah, kalian sudah melakukan penyelidikan dari KPD, kemudian sudah menulis apa yang sudah kalian selidiki, sudah selesai. Maka tiba waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok. Sudah siap ya perwakilan kelompoknya? Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan presentasikan hasil LKPD-nya. Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan pekerjaan kami. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Bagaimana perbandingan dari kedua gambar tersebut? 2. Jenis pengungkit apakah gunting tersebut? 1.
Gambar 1 menunjukkan seseorang merobek kertas menggunakan tangan. Gambar 2 menunjukkan seseorang memotong kertas dengan menggunakan gunting. Gambar 2 jenis pengukir 1. Nomor 1 gunting. Titik beban di sini, titik tunggu di sini, titik kuasa di sini. Nomor 2 jungkat-jungkit, titik beban di sini, titik tunggu di sini, titik kuasa di sini. Nomor 3 gerobak sorong, titik beban di sini, titik tunggu di sini, titik kuasa di sini. Nomor 4 staples, titik beban di sini, titik tunggu di sini, titik kuasa di sini. Nomor 5 skop, titik beban di sini, titik tunggu di sini, titik kuasa di sini. Nomor 1 gunting. Urutan posisi titik tumpu, titik kuasa, titik beban yaitu 1 titik beban, 2 titik tumpu, 3 titik kuasa, termasuk pengukit jenis 1. Nomor 2 jungkat-jungkit. Urutan posisi 1 titik beban, 2 titik tumpu, 3 titik kuasa, termasuk jenis pengukit 2. Nomor 3 aku. Urutan posisi titik kuasa, titik beban, titik tunggu, termasuk pengukit jenis 2. Nomor 4 staples. Urutan posisi 1 titik beban, 2 titik kuasa, 3 titik tunggu, termasuk pengukit jenis 3. Nomor 5 skop. Urutan posisi 1 titik beban, 2 titik kuasa, 3 titik tunggu, termasuk pengukit jenis 3. Syarat pengukit jenis pertama urutan posisinya adalah 1 titik beban, 2 titik tunggu, 3 titik kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit, dan linggis. Syarat pengukit jenis kedua urutan posisinya adalah 1 titik kuasa, 2 titik beban, 3 titik tunggu. Contohnya gerobak sorong, pemecah kemiri, pembuka botol. Syarat pengukit jenis ketiga urutan posisinya adalah 1 titik beban, 2 titik kuasa, 3 titik tunggu. Contohnya staples, skop, pinset, dan pisau. Percobaan pertama, 1 koin di titik kuasa, 1 koin di titik beban. Panjang lengan kuasa 15 cm, panjang lengan beban 15 cm. Keuntungan mekanisnya 1. Percobaan kedua, 1 koin di titik kuasa, 2 koin di titik beban. Panjang lengan kuasa 17 cm, panjang lengan beban 13 cm. Keuntungan mekanisnya 1,3. Percobaan ketiga, 1 koin di titik kuasa, 5 koin di titik beban. Panjang lengan kuasa 20 cm, panjang lengan beban 10 cm. Keuntungan mekanisnya 2. Dari hasil percobaan dapat dianalisis bahwa kalau kita memperpanjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya yang diperoleh semakin besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Danu dari kelompok 1. Lanjutnya kelompok 2, silahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan RKPD dari pengukit atau tuas. Coba kalian amati video berikut ini dengan bersama. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Pertanyaan pertama, apa perbedaan memotong menggunakan tangan dengan memotong menggunakan gunting? Pertanyaan kedua, apa saja bagian dari gunting sebagai misalnya sederhana? Jawaban untuk pertanyaan 1, jika memotong dengan tangan, potongan kertas cenderung tidak rapi. Tetapi jika dengan gunting, potongan cenderung lebih lurus dan rapi. Jawaban untuk pertanyaan kedua, bagian A adalah tumpu, bagian B adalah beban, dan bagian C adalah kuasa.
Nama alat 1 gunting. Urutan posisi titik tumpu, titik kuasa, dan beban. Jadi beban, tumpu, kuasa. Pengungkit jenis 1. Kedua, jungkit. Urutan posisi titik tumpu, kuasa, dan beban yaitu beban, tumpu, kuasa. Pengungkit jenis 1. Yang ketiga adalah arko, tumpu, beban, dan kuasa. Pengungkit jenis 2. Yang keempat staples, tumpu, kuasa, beban, dan jenis pengungkit 3. 5. Orang mengangkat pasir. Urutan posisi tumpu, kuasa, dan beban. Pengungkit jenis 3. Syarat pengungkit jenis pertama urutan posisinya adalah 1 beban, tumpu, kuasa. Contohnya gunting, juga jungkit, dan linggis. Syarat pengungkit jenis kedua urutan posisinya adalah tumpu, beban, kuasa. Contohnya arko, pembuka botol, alat pemecah kemiri. Syarat pengungkit jenis ketiga urutan posisinya adalah tumpu, kuasa, dan beban. Contohnya orang mengangkat pasir, mengangkat sendok ke mulut, mengangkat sampah dengan serakan sampah. Percobaan ke-1. Jumlah koin atau titik kuasa dengan 1 koin. Jumlah koin atau titik beban dengan 1 koin. Panjang lengan kuasa yaitu sebesar 14 cm. Panjang lengan beban sama dengan sebesar 14 cm. Keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Percobaan kedua. Jumlah koin titik kuasa 1 koin. Jumlah koin di beban sama dengan 2 koin. Panjang lengan kuasa sebesar 13 cm. Panjang lengan beban sepanjang 16 cm. Keuntungan mekanisnya adalah 0,8. Percobaan ketiga. Jumlah koin 1 koin. Jumlah koin titik beban 3 koin. Panjang lengan kuasa sebesar 12 cm. Panjang lengan beban sebesar 17 cm. Keuntungan mekanisnya adalah 0,7. Percobaan keempat. Jumlah koin atau titik kuasa 1 koin. Jumlah koin atau titik beban sama dengan 4 koin. Panjang lengan kuasa sebesar 11 cm. Panjang lengan beban sebesar 17 cm. 18 cm. Keuntungan mekanisnya adalah 0,6. Dari hasil percobaan dapat dianalisis bahwa semakin panjang lengan kuasa maka keuntungan mekanisnya juga semakin besar. Begitu juga dengan panjang lengan beban. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit ya, tapi bilangnya juga sedikit keliru sedikit ya. Ya. Lanjut kelompok 3 siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengungkit. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Pertanyaan pertama, memotong benda menggunakan tangan dan memotong benda menggunakan gunting, manakah yang lebih mudah? Pertanyaan kedua, apa saja bagian dari gunting? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawaban di bawah ini. Jawaban pertama, akan lebih mudah menggunakan gunting dan jika menggunakan gunting, potongan akan lebih mudah. Jawaban pertanyaan kedua, pertama, ada beban yang terletak pada ujung dan mata gunting. Kedua, ada titik tumpu yang terletak pada boros gunting. Ketiga, ada kuasa yang terletak pada lubang gunting. Investigasi. Tentukan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban pada gambar ini. Gambar pertama ada gunting, di sini bebannya, di sini titik tumpu, di sini kuasa. Gambar nomor 2 ada juga jungkit, di sini bebannya, di sini titik tumpu, di sini kuasa. Gambar nomor 3
tiga ada gerobak dorong satu roda, di sini beban, di sini kuasa, dan di sini titik tumpu. Gambar keempat ada staples, di sini titik tumpu, di sini kuasa, dan di sini beban. Gambar kelima ada skop, di sini titik tumpu, di sini beban, dan di sini kuasa. Ada 5 nama alat. 1. Gunting. Urutan posisinya beban, titik tumpu, kuasa. Pengungkit jenis pertama. Nomor 2 ada jungkat-jungkit. Urutannya kuasa, titik tumpu, beban. Jungkat-jungkit jenis pengungkit jenis pertama. Harisna Mangasikana Raman dan Maratus Erwin Januar melakukan mohon ke lagi terima kasih. Nomor 3 ada gerobak roda 1. Urutan posisinya titik tumpu, beban, kuasa. Yang lainnya Jenis gerobak. Nomor 4 ada staples. Urutannya titik tumpu, kuasa, beban. Pengungkit jenis ketiga. Nomor 5 ada skop. Urutannya titik tumpu, kuasa, beban. Pengungkit jenis ketiga. Syarat pengungkit jenis pertama, urutan posisinya adalah beban, titik tumpu, dan kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit, dan hitam. Syarat pengungkit jenis kedua, urutan posisinya adalah titik tumpu, beban, dan kuasa. Contohnya gerobak dorong satu roda, pemotong kertas, botol. Syarat pengungkit jenis ketiga, urutan posisinya adalah titik tumpu, kuasa, dan beban. Contohnya skop, staples, dan misal. Menghitung keuntungan mekanis dan menganalisis lengan kuasa. Persiapkanlah alat dan bahan berikut: 1. Penggaris, 2. Penghapus, 3. 5 koin. Rancanglah seperti pada gambar berikut dan lengkapilah tabel pengamanannya. Percobaan pertama, jumlah koin pada titik kuasa 1, jumlah koin pada titik beban 1, panjang lengan kuasa 15 cm, panjang lengan beban 15 cm, dan keuntungan mekanisnya 1. Percobaan kedua, jumlah koin pada titik kuasanya 1, jumlah koin pada titik bebannya 2, panjang lengan kuasanya 17, panjang lengan bebannya 13, keuntungan mekanisnya 1,3. Percobaan ketiga, jumlah koin pada titik kuasanya 1, jumlah koin pada titik bebannya 3, panjang lengan kuasanya 19, panjang lengan bebannya 11. Keuntungan mekanisnya adalah 1,7. Dari hasil percobaan dapat dianalisis bahwa apabila jumlah kuasa tetap dan jumlah beban bertambah, maka panjang lengan kuasa akan bertambah dan panjang lengan beban berkurang, sehingga keuntungan mekanisnya juga ikut bertambah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru semakin cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengungkit atau tuak. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Lebih mudah memotong dari gunting atau tangan? 2. Apa saja bagian gunting? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabannya di bawah ini. 1. Gunting adalah kata yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan. 2. Ujung gunting, mata gunting. Ayo fokus. Poros, tangkai, tuas pengungkit, dan lubang kulit. Tentukanlah tumpu titik kuasa dan titik beban pada gambar tumpu. Nomor 1, di sini gunting, nomor ada di sini beban, di sini titik tumpu, dan di sini kuasa.
Nomor 2 jungkat-jungkit, di sini kuasa, di sini titik tumpu, dan di sini beban. Nomor 2 ada gerobak. Nomor 1, di sini beban, di sini kuasa, dan di sini titik tumpu. Nomor 4 staples, di sini titik tumpu, di sini kuasa, dan di sini beban. Nomor 5 ada sekop, di sini titik tumpu, di sini beban, dan di sini kuasa. Nomor 1 gunting, urutan posisi, beban, tumpu, kuasa, gunting jenis 1. Nomor 2 jungkat-jungkit, urutan posisi, beban, tumpu, kuasa, gunting jenis 1. Nomor 3 gerobak dorong nomor 1, urutan posisi, tumpu, beban, kuasa, gunting jenis 2. Nomor 4 staples, urutan posisi, tumpu, beban, kuasa, gunting jenis 3. Nomor 5 sekop, urutan posisi, tumpu, kuasa, beban, gunting jenis 3. Syarat gunting jenis pertama, urutan posisinya adalah letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya jungkat-jungkit. Syarat gunting jenis kedua, urutan posisinya adalah letak titik bebannya di antara tumpu dan kuasa. Contohnya gunting roda 1. Syarat gunting jenis ketiga, urutan posisinya adalah letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan bukan orang yang mengangkat sekop. Contohnya orang yang mengangkat sekop. Rancanglah seperti pada gambar berikut dan lengkapilah tabel pengamatannya. Percobaannya 1, jumlah koin pada titik kuasa 1 koin, jumlah koin pada titik beban 1 koin, panjang dengan kuasa 15 cm, panjang dengan beban 15 cm. Keuntungan mekanisme 1. Percobaan kedua, jumlah koin pada titik kuasa 1 koin, jumlah koin pada titik beban 2 koin, panjang dengan kuasa 17 cm, panjang dengan beban 12 cm. Keuntungan mekanisme 1,41. Percobaan ketiga, jumlah koin pada titik kuasa 1 koin, jumlah koin pada titik beban 3 koin, panjang dengan kuasa 18 cm, panjang dengan beban 11 cm. Keuntungan mekanisme 1,63. Dari hasil percobaan dapat dianalisis bahwa semakin berat beban maka dengan kuasa semakin besar dan nanti semakin kecil. Keuntungan mekanis peroleh dan angka dibagi hasil. Ya, iya. Kan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5, lanjut nomor 5. Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD pengungkit atau tuas problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Lebih rapi mana? Menyobek kertas dengan tangan atau memotong kertas dengan gunting? Nomor 2. Apa saja bagian dari gunting? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabanmu di bawah ini. Nomor 1 jawabannya adalah memotong kertas dengan gunting. Nomor 2, bagian pegangan tangan sama dengan kuasa, bagian tengah sama dengan tumpu, bagian pemotong sama dengan beban. Investigation. Tentukanlah titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban pada gambar berikut. Di sini ada gambar gunting, di sini letak beban, di sini letak tumpu, dan di sini letak kuasa. Di sini ada gambar kedua yaitu jungkat-jungkit, di sini letak kuasa, di sini di tengah, bagian tengah adalah tumpu, di sini beban. Nomor 3 adalah gerobak pendorong 1 roda. Di sini beban, di sini tumpu, dan di sini kuasa. Nomor 4 adalah staples, di sini tumpu, di sini kuasa, dan di sini beban. Nomor 5 ada orang yang sedang menyekop, di sini letak kuasa, beban, dan tumpu. Nomor 1 gunting, urutan posisi beban, tumpu, kuasa, mengungkit jenis pertama. Nomor 2 jungkat-jungkit, urutan posisi kuasa, tumpu, beban, mengungkit jenis pertama. 3 gerobak pendorong 1 roda, urutan posisi kuasa, beban, tumpu, mengungkit jenis 2. Nomor 4 staples, urutan posisi tumpu, kuasa, beban, mengungkit jenis 3. 5 sekop, urutan posisi beban, kuasa, tumpu, pengungkit jenis 3. Syarat pengungkit jenis pertama, urutan posisinya adalah beban, tumpu, kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit. Syarat pengungkit jenis kedua, urutan posisinya adalah kuasa, beban, tumpu. Contohnya arco. Syarat pengungkit jenis ketiga, urutan posisinya adalah tumpu, kuasa, beban. Contohnya adalah staples dan sekop.
menghitung keuntungan mekanis dan menganalisis lengan kuasa. Percobaan pertama, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 1 koin, panjang lengan kuasa 15 cm, panjang lengan beban 15 cm, keuntungan mekanisnya 1. Percobaan kedua, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 2 koin, panjang lengan kuasa 17 cm, panjang lengan beban 13 cm, keuntungan mekanisnya 1,2. Percobaan ketiga, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 3 koin, panjang lengan kuasa 18 cm, panjang lengan beban 12 cm, keuntungan mekanisnya 1,5. Dari hasil percobaan dapat dianalisis bahwa semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 terakhir silakan Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Iya. Yang pertama, lebih mudah mana memotong dengan tangan atau gunting? Yang kedua, apa saja bagian dari gunting? Jawaban, lebih mudah gunting karena gunting adalah aplikator yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Jawaban yang kedua, ujung gunting, mata gunting, poros, tangkai, ruas, dan gunting. Yang kedua, investigation. Tentukanlah titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban pada gambar ini. Yang pertama ada gambar gunting, di sini beban, di sini tumpu, di sini titik kuasa. Yang kedua ada gambar jumlah jungkit, di sini kuasa, di sini tumpu, dan di sini beban. Yang ketiga ada gambar berubah organisasi, di sini beban, di sini tumpu, di sini kuasa. Yang keempat ada plus, di sini tumpu, di sini kuasa, di sini beban. Yang kelima ada beban, yang kelima ada setiap, di sini kuasa, di sini beban, di sini tumpu. Iya. Urutan posisi titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Yang pertama gunting. Urutan posisi beban, tumpu, kuasa. Jenis pengungkit 1. Yang kedua jungkat jungkit. Urutan posisi beban, tumpu, kuasa, jenis pengungkit 1. Yang ketiga gerobak roda 1. Urutan posisi tumpu, beban, kuasa, pengungkit jenis 1. Yang keempat double. Urutan posisi tumpu, kuasa, beban, pengungkit jenis 3. Yang kelima stop. Urutan posisi tumpu, kuasa, beban, jenis 3. Cara pengungkit jenis pertama maksudnya adalah beban, tumpu, kuasa. Contohnya gunting, palu, penjepit, dan biji kertas. Yang kedua, cara pengungkit jenis juga urutan maksudnya adalah urutan kuasa. Contohnya gerobak roda 1 dan jungkat jungkit. Yang ketiga, cara pengungkit jenis juga urutan maksudnya adalah tumpu, kuasa, beban. Contohnya stapler, spot, dan jambon. Menghitung keuntungan percobaan pertama, jumlah koin atau titik kuasa 1, jumlah koin titik beban 1, panjang lengan kuasa 1,5 cm, panjang lengan beban 1,5 cm, keuntungan mekanis 1. Percobaan kedua, jumlah koin atau titik kuasa 1, jumlah koin titik beban 2, panjang lengan kuasa 14 cm, panjang lengan beban 13 cm, keuntungan mekanis 1,3. Percobaan ketiga, jumlah koin titik kuasa 1, jumlah koin titik beban 3, panjang lengan kuasa 20 cm, panjang lengan beban 10 cm, keuntungan mekanis 2. Dari hasil percobaan dapat dianalisa bahwa semakin besar beban maka semakin besar dan harga semakin kecil. FKM dapat dari angka dibagi hasil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah didengarkan ya presentasi mulai kelompok 1, 2, sampai terakhir kelompok 6. Karena sudah didengarkan, semuanya juga sudah tampil. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari temannya tadi. Angkat tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Ibu yang belum isi guna di backpack melalui backpack mohon untuk segera diisi. Sekali lagi, Ibu Bapak Ibu yang di kelas untuk segera klik guna dengan backpack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2, Yatis mau bertanya ke? Pertanyaan kelompok 1. Bertanya kelompok 1, diperhatikan. Silakan. Tolong jelaskan dengan rinci bagaimana lengan kuasa dapat mempengaruhi besarnya keuntungan mekanis yang diperoleh. Bagaimana lengan kuasa itu bisa mempengaruhi keuntungan mekanis yang diperoleh? Ya, silakan dijawab, Naswan. Menurut pengamatan kami, Iya. bahwa kalau kita memperpanjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanis yang diperoleh maka semakin besar. Dapat disimpulkan, Iya. semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanis semakin besar. Iya, bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, katakan. Oke, kelompok 6 mau bertanya ke kelompok 4. Kelompok 4 diperhatikan. Menurut pendapat Anda, apa yang membedakan tuas jenis 1, 2, dan 3? Pada pendapat kami, yang membedakan tuas jenis 1, 2, dan 3 adalah letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Oke, bagaimana kelompok 6? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sudah jelas, terima kasih. Jadi yang disampaikan, apakah keuntungan mekanis berpengaruh dari lengan kuasanya tadi sudah betul. Kemudian bagaimana urutan dari posisi lengan kuasa, beban, dan tumpu itu bisa menunjukkan bahwa dia itu tuas jenis 1, 2, atau 3. Gitu ya, jadi jawabannya sudah betul dan tepat. Tapi yang sekarang, ada lagi mungkin? Nggak ada. Oke, gantian Bu Sustri sekarang ya yang bertanya. Dari beberapa pemaparan temenmu tadi, hasil dari penyelidikannya, Bu Sustri mau tanya nih, bagaimana ya caranya agar kalian itu langsung bisa mengingat, oh ini tuas jenis 1, ini 2, ini 3. Yang paling bisa diingat itu dengan apanya ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, kelompok 3 silakan. Menurut saya, dari hasil pengamatan kami bisa dilihat ini letak titiknya. Kalau tuas jenis 1, titik tumpunya berada di tengah. Untuk tuas jenis 2, titik tumpunya berada di tengah, dan untuk tuas 3, titik kuasanya. Oh gitu ya, sudah betul sekali. Jadi ya, kalau kalian itu bingung Mas Yan, tuas jenis 1, 2, dan 3 itu gimana ya cara membedakannya? Dilihat aja yang titik tengahnya. Kalau yang jenis 1, yang di tengah apa? Tuh titik tumpunya. Kalau jenis 2, yang di tengah? Titik bebannya. Kalau yang jenis 3, yang di tengah? Titik kuasanya. Oke, sudah betul ya dari pengamatannya. Kemudian bisa diperhatikan ya. Di sini saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Kita sudah masuk di pengukir untuk pesawat sederhana keempat. Nah, bagian dari pengukir yang sudah kalian selidiki tadi ya, dilihat titik bebannya itu ada di sebelah kanan, yang di tengah itu adalah titik tumpu. Kemudian tangan untuk pemberi kuasa itu yang ada di sebelah kiri. Gunting tadi masuk tuas pengukir jenis 1. Bisa. Sekarang lanjutnya
Hubungan dengan kuasa dengan keuntungan mekanis. Tadi semuanya hampir sudah betul ya. Semakin besar panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekanisnya juga semakin besar. Jadi kalian tunjukkan tadi dengan pertambahan koin yang diberikan, maka pergeseran titik tumpunya mendekati beban. Artinya lengan kuasanya semakin panjang. Selanjutnya, nah, untuk jenis 1, 2, dan 3 di situ ada beberapa contoh. Kalau tuas jenis 1 ada gunting, ada tang ya. Kemudian untuk tuas jenis 2 ada pembuka botol. Kemudian yang di bawah sendiri itu bukan arko ya. Tadi ada yang bilang arko. Di arko itu merek, tapi yang benar itu apa? Gerobak, dorong, roda. Tuh, ya, tahunya arko. Terus yang jenis 3 itu ada staples ya, sama stop. Nah, demikian yang saya jelaskan tambahannya. Semuanya sudah bagus dalam penyusunan LKPD dan penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang masih mau bertanya? Ada yang belum paham? Paham ya? Aman ya? Aman. Oke. Berarti sekarang bisa dikumpulkan LKPD-nya masing-masing, kemudian kembali ke posisi duduknya semula. Nomor 1 sudah. Kemudian 3. LKPD-nya kelompok 6. Kelompok 4. Kelompok 2 LKPD-nya mana? Ada. Ya, habis. Nah, semuanya sudah kembali ke posisinya? Ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian buka HP-nya. Silakan dikerjakan untuk post test. Linknya sudah saya share di grup WA. Silakan diakses. Saya beri waktu 10 menit. Silakan.
Les? Sudah selesai? Ya. Gampang ya soalnya? Alhamdulillah. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran kita kali ini, sebelumnya Bu Sutri pingin salah satu yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Mungkin ada yang mau mengutarakan kesimpulannya. Oh ya, silakan. Silakan berdiri. Oke. Nah, pada kegiatan kali ini kita dapat mengetahui bahwa pesawat beranda digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita dapat mendapatkan kuasa mekanis yang besar dan kita memperbesar ruangan. Ya. Oke, terima kasih atas penyampaian kesimpulannya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan hari ini menyimpulkan bahwa tadi ya, kembali lagi, lengan kuasa yang semakin besar yang ditujukan pada pengungkit atau luas, maka keuntungan mekanisnya akan juga semakin besar. Jadi semakin memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dari kesimpulan yang sudah disampaikan, insya Allah semuanya sudah bisa paham ya. Kemudian pembelajaran kita kali ini pasti ada beberapa yang perlu masukkan lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kira-kira siapa yang mau mengutarakan apa yang kurang dalam pembelajaran kita kali ini? Silahkan. Oke, silahkan Nisa. Saya sangat senang belajar sambil bermain game Ya. hari ini. Tapi tolong soal-soal tesnya jangan sulit-sulit. Soalnya masih sulit. Mas Sator, tadi bisa kok kelihatannya. Oke. Karena kemarin kan ada request ya, tambahan soal, jadi saya membuat soalnya itu nanti bisa memacu pengembangan pikiran kalian nanti lebih pada suatu permasalahan. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Nah, jangan lupa pembelajaran selanjutnya kita masih pada materi yang sama, usaha dan pesawat sederhana. Dipelajari di rumah, di buku paketnya dibuka ya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Maka untuk pembelajaran hari ini terima kasih atas hasil kerjasamanya juga kekompakannya hari ini ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.